Para santri ini masih bertemu lagi dengan Dina. Mbak, apakah di dalam masih ada tersedia ruangan kosong buat kita semua rombongan? Katanya masih banyak yang kosong. Ucapnya begitu John si Dina. Tapi tiba-tiba santrinya tuh melihat, Mbak, di dalam kok banyak pocong yang duduk sedang makan. Di mana tempat sepinya? Sontak kagetlah si Dina bahwasanya di mana ada pocong di dalam itu. Gak ada pocong sama sekali yang ada. Ditolelah sama si Dina dari belakang. Normal, semuanya kayak terlihat manusia-manusia saja. Tapi ketika kiainya melihat, karena ada kiai di situ, dilihat diterawanglah pakai mata batinnya. Naudzubillah, yang makan memang benar-benar pocong. Di pojok ada kuntilanak, di sana ada gundruwo, di situ ada ular, di sini ada. Intinya seluruh makhluk halus berkumpul di warung itu untuk makan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam John. Terima kasih kalian sudah sangat setia menunggu cerita-cerita dari saya John. Ya tentunya cerita ini sekarang lahir atau terbit ataupun datang dari saudara kita yang bernama Dina. Dina dari Lombok. Cerita ini dimulai dari tahun 2010 di mana Dina bekerja di salah satu warung di Lombok. Ya tanpa saya harus jelaskan di mana tempatnya, pasti kalian tahulah di Lombok mana ya, karena Lombok itu sangat indah sekali. Si Dina bekerja di warung ini dimulai dari tahun 2010 John. Dimana warung ini tanpa kita sebut nama, kita samarkan aja, kita sebutlah restoran itu yang bernama Warung Bu Dewi. Nah, Dina bekerja di Warung Bu Dewi. Dina pun ya seperti biasanya orang mau bekerja, interview, selesai diterima. Ya kebetulan di sana memang karyawannya sangat banyak, warungnya sangat rame, masakannya sangat enak, dan setiap orang yang sudah masuk ke restoran itu pasti akan nagih dan kembali lagi John. Sayang ya, warungnya ada di Lombok. Coba seandainya ada di Jawa, pasti kita bisa semua mencicipinya. Atau ada di Kalimantan atau ada di Sumatera, pasti yang ada di pulau-pulau itu bisa mencicipi warung Bu Dewi ini John. Lanjut ke cerita si Dina. Dina keterima bekerja dengan upah yang sangat cukup. Besar ya tidak, sedikit ya juga tidak, minim lah. Tapi kerjanya ya lancar-lancar atau normal-normal aja, namanya di warung makan ya John ya. Si Dina ini bagian tugasnya adalah keluar masuknya barang John. Jadi dia selalu keluar masuk gudang. Jadi ketika dia ke gudang, tiba-tiba ya kayak ada yang berbisik lah sama dia. Cuman dia itu kayak biasa-biasa saja ya. Dina ini memang agak aneh John. Tapi di dalam pekerjaan si Dina ini di warung itu ada yang namanya HRD-nya yang bernama si Devi. Devi ini agak galak sama karyawan-karyawan yang lain John. Tapi anehnya si Devi gak bisa galak sama si Dina ini. Katanya si Devi ketika ditanya sama teman-teman karyawannya, kamu kok galak sama semua orang tapi sama si Dina kamu gak galak? Si Devi pun langsung menjawab, gak bisa aku galak sama si Dina. Padahal aku bisa galak sama orang lain, kayak ada sesuatu hal yang aneh sama dalam dirinya si Dina ini. Tapi aku gak bisa menjelaskan apa yang terjadi sama si Dina, kayak aneh lah. Ya Dina pun biasa-biasa saja ya. Terus si Devi menyuruh Dina untuk ayo ambil lagi di gudang. Kita kekurangan ayam, kita kekurangan ini dan itu, masuklah. Ambil lagi dia ke gudang. Tiba-tiba nyampe di gudang. Selamat datang. Kagetlah si Dina. Dia baru pertama datang, tiba-tiba sudah dihantui oleh perasaan-perasaan yang atau suara-suaranya yang gak jelas. Laporanlah sama si Devi. Ya jelas ditertawakanlah si Dina ini John. Gimana gak ditertawakan? Karyawan baru tiba-tiba sudah bilang kalau ada suara berbisik. Sedangkan teman-temannya yang udah bekerja puluhan tahun di situ itu gak ada suara aneh sama sekali. Tapi memang gudang itu kayak memang ada penunggunya John. Yang tahu cuman si Devi. Si Devi tanya setelah pulang kerja, tanya sama si Dina, Din, kamu ngelihat sesuatu hal apaan di gudang? Aku ngelihat kayak orang yang warna baju hitam tapi kayak bayangan. Terus bilang apa sama kamu? Selamat datang. Oh itu tandanya itu menyebut kamu, menyebut selamat datang karena kamu sudah bekerja di restorannya Bu Dewi, katanya John. Ya singkat cerita pulanglah. Setelah pulang John, setiap pulang seluruh karyawan yang ada di warungnya Bu Dewi ini pasti merasakan capek yang sangat-sangat berat. Kayak ada yang menyedot lah energinya semuanya John. Tapi anehnya ketika dibawa mandi, ketika semuanya mandi total keseluruhan, semuanya pada segar kayak yang kembali fit kayak baterai 100% gitu John. Masuklah di hari ketiga ini. Masuk ketika hari ketiga ketika si Dina mulai bekerja lagi, datanglah suatu rombongan John. Rombongan yang dimana rombongan ini adalah dihuni oleh satu bus yang memang pada saat itu ini memang lagi wisata di arah wisata Lombok.
Karena mereka semua lapar, termasuk para kiai dan para ustadz-ustadzanya, mereka mampirlah di warung Dina ini, yang dimana warung ini sangat enak dan beritanya sangat lezat. Tapi tiba-tiba karena santri ini identik dengan ya namanya juga selalu belajar agama dan ada kiai para ustadz-ustadzah, mereka turun dan melihat. Tapi sebelum dilanjutkan ceritanya, John, para santri ini masih bertemu lagi dengan Dina. Mbak, apakah di dalam masih ada tersedia ruangan kosong buat kita semua rombongan? Katanya masih banyak yang kosong. Ucapnya begitu John si Dina. Tapi tiba-tiba santrinya tuh melihat, Mbak, di dalam kok banyak pocong yang duduk sedang makan. Di mana tempat sepinya? Sontak kagetlah si Dina bahwasanya di mana ada pocong di dalam itu. Gak ada pocong sama sekali yang ada. Ditolelah sama si Dina dari belakang. Normal, semuanya kayak terlihat manusia-manusia saja. Tapi ketika kiainya melihat, karena ada kiai di situ, dilihat diterawanglah pakai mata batinnya. Naudzubillah, yang makan memang benar-benar pocong. Di pojok ada kuntilanak, di sana ada gundruwo, di situ ada ular, di sini ada. Intinya seluruh makhluk halus berkumpul di warung itu untuk makan. Tiba-tiba para santri semua masuk lagi kembali ke bus, dan para kiainya menyuruh semuanya santri tidak terkecuali untuk kembali mencari tempat makan yang lain. Tidak mau makan di tempat itu. Penasaranlah si Dina, ada apa ya? Kok semua orang santri dan para kiainya balik? Perasaan aman-aman aja. Gak ada pocong atau kuntilanak dan hal-hal yang lain. Tiba-tiba John, setelah pulang dari restoran, setelah selesai bekerja, si Dina dijemput oleh pacarnya, yaitu si Ari. Si Ari pun berkata, kamu kok capek banget ya? Kok lesu banget? Kok gak semangat banget? Iya, tadi ada yang mau makan tapi tiba-tiba bilang ada pocong. Memang ada pocong yang di sana? Pocong? Ada pocong? Enggak ada pocong sama sekali. Ya, pulanglah mereka berdua tanpa perlu basa-basi. Tapi ketika sampai di rumahnya, si Dina langsung kayak kelaparan, langsung kayak lemes sekalian. Ya, mau alam. Namanya sudah ada makhluk halus di sana, pasti semuanya menerka-nerka dan menebak-nebak. Overthinking nggak bisa. Karena si Ari ini adalah ponakan dari anak seorang ulama atau kiai besar di Lombok, dibawalah si Dina, calon istrinya ini, terhadap kiainya, John. Pak De, calon saya ini selalu capek ketika pulang kerja, Pak De. Dan calon saya ini selalu kayak lemes ketika pulang kerja, Pak De. Kira-kira ada apa ya, Pak De? Apa memang kerjanya kecapean, Pak? Bagaimana? Kalau ulama atau kiai yang besar, tanpa harus bertanya, tanpa harus bagaimanapun, dia langsung melihat. Kerja di warung ya, warung makan. Menjawablah calon istrinya si Ari, ya si Dina ini. Iya Pak De, kalau bisa berhenti dari restoran itu ya, berhenti dari warung makan itu. Ada apa ya Pak De? Di situ banyak kejadian-kejadian yang janggal. Iya Pak De, di sana katanya ada pocong yang makan, katanya si Ari. Di situ ada wajah-wajah hitam atau bayangan hitam di gudang. Shh, kata Pak Kiainya. Stop. Itulah kenapa sebabnya saya suruh kamu berhenti. Suruh berhenti calon istrimu, Ari. Karena kalian harus segera menikah agar kalian tidak selalu diganggu oleh makhluk-makhluk halus seperti itu. Tempat warung Bu Dewi itu memang tempat pusaran tempat makhluk halus. Gerbang tolnya makhluk halus. Apalagi di depan warung Bu Dewi ini memang tempat sering terjadinya kecelakaan. Alhasil roh-rohnya menyatu di gerbang tol itu. Sampai pada hari besoknya, si Dina pulang dari Pak Kiai atau di rumah Pak Denyari ini gak percaya. Sampai pada suatu ketika di restoran itu atau di warung makan itu terjadi kesurupan massal. Termasuk si Devi dan semua karyawan-karyawan itu bercabang. Ini kesurupan, ini kesurupan, ini kesurupan, ini kesurupan, ini kesurupan. Termasuk Dina sendiri juga kesurupan. Karena si Dina kesurupan, dia memeganglah kompor yang banyak apinya, dipeganglah sama dia, melepuhlah tiba-tiba ketika dia sudah terkapar dan bangun, dia sudah ada di puskesmas, John. Tapi tanpa disangka-sangka, karena dia sudah cuman kena bakar atau cuman luka lebam di daerah tangannya, dia kembali lagi ke restoran atau kembali ke tempat warung makan itu. Bu Dewi langsung bilang terhadap yang kesurupan, siapa kamu? Pergi dari sini. Langsung menjawab yang kesurupan, siap Kanjeng Ratu. Yang satunya, pergi kamu dari sini. Siap Doro Ayu. Ternyata semua orang yang kesurupan di situ memanggil Bu Dewi ini Kanjeng Ratu dan Bunda Ratu ataupun Doro Ayu. Disitulah letak Dina ini mulai percaya bahwasanya
bahwasanya memang tempat warung itu adalah tempat gerbang tolnya para makhluk halus. Dan kiai itu juga bilang, Pak D-nya bilang bahwa Bu Dewi melakukan pesugihan, Jon. Terkuaklah semuanya bahwasanya warung makan yang ramai itu bukan ramai karena memang masakannya enak, tapi yang pocong yang tadi yang duduk itu katanya Pak Kiainya memang itulah ramuannya, dijilat, diludahi lalu dimakan sama orang, terjadilah makanan itu yang makanan sangat lezat. Oke Jon, selesai sudah cerita kali ini. Terima kasih sudah menemani saya dari menit awal sampai menit akhir, sampai detik ini pun kalian masih setia menonton dari cerita-cerita saya Jon. Ya, cuman satu pesan saya, jalan pintas bukan salah satunya, jalan tol bukan salah satunya, harus cari pekerjaan yang berkah. Ternyata di balik itu, ya ini masih panjang sebetulnya ceritanya Jon. Bu Dewi ini sangat-sangat kelam ceritanya Jon, cuman tidak bisa diceritakan di sini semuanya. Nanti kita akan ceritakan di part berikutnya, Bu Dewi warung makan ya. Karena sekarang sudah saya selesai menemani kalian semua Jon, saya pamit undur diri. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik video ini, like, komen, dan share. Jangan lupa kalau kalian punya cerita, tolong share sama saya, komen di bawah, WhatsApp, DM, atau email, kirim email sama saya, nanti saya ceritakan semuanya. Oke? Jangan lupa terus tonton video saya Jon. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa terus support saya Jon. Karena support dari kalian semuanya bisa membangkitkan channel saya dan bisa saya terus bercerita seperti ini setiap malam terhadap kalian Jon. Oke, see you next video. Sampai jumpa.